Jujur itu yang pertama memang karena Allah. Artinya kita takut kalau kita bohong, ya udah pasti Allah akan lihat. Pasti. Sejak Hijriah itu nggak pernah punya masalah. Artinya alhamdulillah selalu selesai. Nggak pernah punya masalah yang tidak selesai dengan doa. Ibu kamu itu berdoa seakan-akan anaknya cuma kamu. Ya Allah. Yang lain kayak bukan anaknya. Kayak seakan-akan cuma kamu anaknya. Karena saya yang paling parah. Selama ini saya nggak pernah percaya mau doa apa. Ngapain? Enak, penghasilan ada, rasional, skill ada, ngapain? Iya kan? Kita dengar-dengar juga abang muridnya ada yang dari Rusia. Ada dari Rusia, India, Inggris, Mozambik. Yang paling jauh Mozambik datang ke Indonesia belajar. Jadi banyak orang tua bang bawa anaknya ke tempat saya. Pesannya satu, yang penting anak saya pulang sholat. Oh, malah itu ya? Perihal ternyata dia bisa servis, alhamdulillah bonus. Kata 5 juta, ya kan? Judulnya perbaikan. Oke, silakan pulang Pak, nggak bisa ditunggu. Kita repair, kita punya repair banyak, nggak bisa antri. Setelah kita oh, I'm the winner. وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو Masya Allah. Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam. Itu dia ya Bang Rizal Arsyad Dini. Dan sekarang Bang Rizal ada di sini sekarang. Assalamualaikum Bang Rizal. Salam. Gimana? Sehat ya? Sehat ya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Sehat Bang ya? Nah, Masya Allah, teman-teman semua nih Bang Rizal Arsyad Dini ini tim kita sudah mencari tahu tentang Bang Rizal. Masya Allah. Jadi Bang Rizal orang-orang bilang nih gurunya para teknisi. Dan juga sempat viral nih videonya Bang. Masya Allah. Ya, kita saya juga jujur waktu itu dikasih sama siapa waktu itu yang ngirim ya? Ada yang ngirim gitu. Antum ya kayaknya. Bukan, itu nanti kita bahas. Itu bagian dari ini. Bagian dari pertanyaan. Waktu anak kirim, kok Bang Rizal terkenal juga? Ya, bukan terkenal juga, terkenal banget di luar tapi ya, Masya Allah. Tapi video viral yang tentang Bang Rizal ini nanti kita mungkin akan nonton bareng ini ya, videonya kan? Bener ya? Nah, ini teman-teman kita mau lihat nih video ini. Coba ya kita lihat sama-sama ya. Ya kan? Judulnya perbaikan. Oke, silakan pulang Pak, nggak bisa ditunggu. Kita repair, kita punya repair banyak, nggak bisa antri. Setelah kita perbaiki, kita buka. Konektornya aja lepas. Lalu apa kita lakukan? Pasang konektornya, baikin lagi, pasang. Telepon orang, Pak, handphone Bapak udah selesai. Berapa duitnya? 5? Ya tapi jangan dimakan semua. Pak, mohon maaf Pak, ternyata setelah kita perbaiki, konektornya saja yang lepas. Berani bilang begitu? Harus berani. Di situ iman kalian diuji. Harus berani. Berapa Pak? 500 saja. Jauh, dari 5 juta ke 500. Gak apa-apa bro. Investasi itu begitu. Besok, kalau handphonenya rusak lagi, percaya dia nggak kemana-mana, pasti ke kamu. Nggak akan mungkin ke lain nanti. Hari ini dia bagi 1, ya. Tapi besok dia buat teman-temannya. Yang 5 juta itu yang tadi kamu rugi 4.500.000 akan datang dengan 1, kamu tidak bohong. 2, kamu dapat hati pelanggan kamu. Yang ketiga, halal. Betul nggak? Karena rezeki Allah sudah atur. Demikian juga, kalau Anda tadi sudah sempat bohong, Anda sudah bohong, Pak berapa? Itu datang, apa nih Pak? LCD mobil, berapa? 5 juta. Udah bagus. Ya, nanti akan memanggil kebohongan yang lain. Susah nggak Pak? Wah susah banget, bohong. Masya Allah ya. Ini kalau kita lihat dari video ini teman-teman semua, Bang Rizal ini bukan hanya sekedar seorang guru ya, tapi memang kan dibilang gurunya para teknisi. Tapi di satu sisi, bagaimana Bang Rizal juga bisa memberikan motivasi kepada orang yang melihatnya. Iya. Ya, jadi sebenarnya tadi itu memberikan contoh kepada para teknisi. Iya. Tapi sebenarnya menampar kita banyak orang ya. Iya, Artinya kan bukan hanya di situ sebenarnya, tapi juga di mana-mana gitu. Maksudnya ketika kita bermuamalah, kita berbisnis, berdagang atau ada akad sama siapapun, kita memang kan harus jujur. Iya, betul. Nah, jujur itu yang pertama memang karena Allah. Artinya kita takut kalau kita bohong, ya udah pasti Allah akan lihat. Cuma bukan ini dia nggak tahu ini gitu. Iya, benar. Nah, jangan seperti itu gitu. Nah, makasih Bang Rizal ya, ini video yang bagus banget dan mudah-mudahan ini bisa tersebar ke banyak saudara-saudara kita yang lain. Amin.
tadi selain Bang Rizal juga memberikan satu satu kalau orang bilang wejangan atau nasihat gitu ya. Tapi di satu sisi juga ada sisi bisnisnya juga, ilmu bisnisnya, Indra. Bagaimana Bang Rizal bisa sampaikan ketika ada repeat order itu terjadi karena apa sih? Karena trust itu. Karena trust, tapi karena servisnya juga bagus servisnya. Jadi simpelnya ketika A dan B yang servisnya bagus, B juga bagus, tapi yang ini harga 500.000, harganya 5 juta, lo pilih mana, Indra? Nah, pilih yang murah tapi bagus gitu loh. Iya kan? Jadi Masya Allah, ini mudah-mudahan bisa membuat kita tersadar juga akan hal ini. Karena di situ juga Bang Rizal bilang ketika mereka balik lagi, kita juga bukan hanya mendapatkan rezeki dari situ, tapi keberkahannya kita tidak bohong, kita jujur dapat pahala dari Allah ya? Dan banyak hal insya Allah. Masya Allah, Bang Rizal. Siap Bang. Masya Allah. Masya Allah. Bang Rizal sekarang tinggalnya di mana ya Bang? Saya Boyolali Bang. Boyolali, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Aslinya orang Bugis. Tapi kok Borneo? Panjang. Orang Bugis, nama usahanya Kalimantan, tinggalnya Boyolali. Gimana tuh ceritanya? Boyolali Flasher gitu. Tadinya begitu Bang. Ini anak kan dulu awalnya jadi tukang servis itu jadi awalnya tukang servis ya Bang. Bang, abang benar-benar tukang servis? Bener. Saya tukang servis, saya lu nyervis. Teknisi Bukan tukang awal ya teknisi. Kalau dulu kita sebutnya tukang servis. Tukang servis dulu ya. Bang, sorry, sebelumnya abang apa lulusannya? Ana nggak lulus kuliah Bang, perbankan nggak lulus, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perbankan nggak lulus, merantau ke Kalimantan, lalu kerja sembarang aja seluruhan. Terus tiba-tiba ada yang nanya, kamu bisa komputer nggak gitu? Dan bisa kerjain handphone nggak? Sebenarnya nggak bisa, cuma saya bilang bisa. Oh gitu. Karena kan saya merantau Bang, the power of kepepet kan? Iya, the power of kepepet. Keluar semua, bisain. Alhamdulillah, tapi kan waktu itu memang Allah mudahkan untuk belajar ya. Belajar waktu itu lewat warnet ya Bang ya? Warnet, iya. Tahun berapa itu Bang? 2001 saya. 2001 ya? 2001 saya udah mulai. Masih mahal tuh warnet. Iya. Masya Allah. Jadi warnet. Jadi kita belajar dari warnet waktu itu, lalu pelan-pelan belajar terus. Alhamdulillah Allah beri kemudahan untuk bisa belajar waktu itu. Di Kalimantan. Iya. Lalu sampai suatu ketika. Itu awalnya ikut orang dulu? Iya, saya ngikut orang. Berapa lama itu Bang? Saya ikut orang pertama di Kalimantan Bang ya. Di Kalimantan saya ikut 2001 sampai 2004. Lalu saya pindah ke kampung saya di Kendari 2004 sampai 2007 ya. 2007 pindah lagi saya ke Kalimantan ke Samarinda lagi. Lalu situlah saya bikin Borneo Flasher. Awalnya. Kenapa kepikiran untuk usaha sendiri? Tadi kan ikut-ikut orang. Iya Bang. Habis itu akhirnya bikin usaha sendiri. Berjalan begitu aja sih. Karena kan iya tadinya kita dari forum ya Bang. Dulu ada forum kayak Kaskusnya teknisi itu ada dulu. Oh ada? Ada. Jadi kita sharing-sharing biasanya. Nunjukkan kemampuan biasanya. Jadi waktu itu kita ada yang tanya kita bantu. Ada yang tanya kita bantu. Lalu berkembang dia. Terus ada yang pengen belajar 1. Ada yang pengen belajar 2. Lama-lama diundang seminar. Lama-lama trik-trik yang kita bikin ini kita jadiin buku. Nah, kita nulis buku. Apa judul bukunya Bang? Cara mudah repair ponsel. Tahun berapa tuh? 2008. Ya itu sampai 6 series. Masya Allah. Sendiri tuh? Iya nulis. Ana berdua sama sepupu Ana. Jadi Ana yang bikin. Siapa boleh disebut aja? Arizal Rashid. Rizal Rashid. Arizal Rashid. Dia adiknya Arham Rashid kalau di bagian apa? Dia juga teknisi juga? Bukan. Dia gambar. Jadi konsepnya dulu saya bikin buku teknik. Jadi kalau dulu kan zaman kalau dulu Nokia 3650, Engage. Belum, udah naik, udah di atasnya Bang. Di atasnya. Tahun 2008 itu Engage. Ngebuka angkatan. 3660, 3650, Symbian ya. Symbian. Waktu itu saya bikin buku itu, ya setiap bikin buku itu 7 series atau 8 series handphone dibedah. Bagaimana memperbaiki handphone ini. Tapi abang udah mulai nyadarnya di kapan? Kalau misalnya abang bilang abang dulu juga pernah. Setelah hijrah. Setelah hijrah ya. Setelah ngaji paham, Masya Allah ya kan. Ternyata dosa kita luar biasa. Gimana nih? Tahun berapa Bang? Ana hijrah 2014 Bang. 2014 ya. 2014 ini mulai 2000? Yang mana? Kalau misalnya jadi. Kalau LPK ini, kalau Ana mulai ngajar tuh 2008. 2008 udah ngajar. Mulai ngajar teman-teman teknisi, udah keliling Indonesia. Jadi kita punya alumni di seluruh Indonesia, alhamdulillah banyak. Lalu hijrah 2014
14 itu hijrah, itu juga sadar, Masya Allah ternyata tiba-tiba ya hijrah, tiba-tiba hijrah, ternyata harta, wah riba semua ini, ya kan? Aduh riba semua ini, gimana mobil, rumah, kantor, waduh, alhamdulillah, Bismillah, kita tinggalin, lalu mulai dari nol, lalu saya tinggalin tuh Balikpapan. Tinggalin ini jual bang atau? Ya jual. Oh ya. Jual. Dari semua aset saya tinggal 50 juta bang. 50 juta itu saya pakai umroh sama teman saya yang bantuin jual rumah itu. Jual kantor. Mobil dijual semua habis itu, ya dari habis. hasil riba itu. Habis semua. Habis lalu mulai dari nol. Udah nikah bang waktu itu bang? Udah anak saya udah 4 kalau nggak salah. 3 atau 4. Pasti adrenalin ini lebih beda itu. Memacu adrenalin. Bismillah ya, Memang, bismillah. ya kalau misalnya sendiri kan Iya. masih ya udahlah. Iya. Cuma kalau punya anak kan pasti mikir panjang. Apa yang abang pikirkan waktu itu? Maksudnya udahlah jalan aja Bismillah. Nggak ada bang, saya Serahkan kepada Allah aja semuanya. Istri Saya- gimana? Ada Alhamdulillah. penolakan nggak? ketika- Enggak mendukung. Alhamdulillah. Gimana ya, saya dulu itu hidupnya lama banget nggak benernya gitu loh bang. Lama banget nggak benernya ketika dapat ini kok. Saya orangnya gitu bang ya, maksudnya kalau ngelakuin sesuatu itu nggak pernah setengah-setengah. Kalau kerja handphone, yo ayo. Iya, Kalau mau belajar, yuk belajar. Saya belajar sampai Vietnam dulu kan, belajar sampai kemana-mana, belajar ya. Sama dengan hal seperti ini ya Bismillah lah. Capek juga hidup kayak gini mulu, saya bilang. Ya kan, udah capek. Udahlah, dan ini kayaknya kok enak, nyaman gitu loh. Saya waktu itu nggak punya duit bang, tapi Masya Allah. Sejak hijrah itu nggak pernah punya masalah. Masya Allah. Artinya alhamdulillah selalu selesai, nggak pernah punya masalah yang tidak selesai dengan doa. Ya, Masya Allah nggak pernah nggak selesai, alhamdulillah. Maka sejak hijrah itu anak dari nol ke Lombok, anak hijrah ke Lombok karena anak dorong mondok di Lombok. Kita kan kalau pertama hijrah kan, wah, gitu. Pokoknya nggak bisa, haram. Masya Allah ya. Jadi bawa anak-anak yang masih kelas 5 SD di sekolah umum, anak keluar. Ya kan, ayo kita ke Lombok. Belajar di Lombok karena sana bagus tahsinnya, gitu. Anak ngajarin. Ternyata sampai di sana sekolahnya SMP bang. Tingkat SMP, anak-anak SD. Oh, Iya kan? Anak masukin aja dulu lah, yang penting belajar ngaji saya bilang. makanya belajar ngaji dulu aja. Ya, makanya anak-anak itu terlambat 2 tahun. Oh. Karena di Lombok baru anak pindahkan ke Al-Irsyad, akhirnya kita pindah ke Al-Irsyad. Baru akhirnya pindah Boyolali. Gitulah sedikit cerita sampai ke Boyolalinya. Yang menyadarkan abang apa bang? Apa Maksudnya artinya ketika hijrah itu ya semua atas izin Allah tentunya. Iya, betul. Tapi wasilahnya misalnya apa nih? Apakah ada yang misalnya kayak misal teman ketika banyak teman-teman yang meninggal dunia gitu ya, terus dibilang aduh kayaknya giliran gue nih, wah gue harus tobat nih. Bukan Itu, bukan sama sekali. Jadi kalau wasilah ini gimana Bang ya? Anak pada waktu itu pada titik duit banyak. Untuk waktu itu ya. Franchise, saya punya franchise BlackBerry Service Center dulu. Oh iya. Punya 28 cabang. Masya Allah. Iya. Di Seluruh Indonesia. seluruh Indonesia, oke. Waktu itu. Jadi duit dalam keadaan banyak. Hidup dalam keadaan senang-senangnya. Ngapain saya hijrah? Tahun berapa itu bang? 2013. 2013an itu. Jadi mulai 2008 itu, ya kan mulai naik lagi penghasilan, imannya nggak ada, ya kan, ya kehidupan nggak bagus lah. Tapi alhamdulillah ya tadi saya ngeliat ya dalam keadaan seperti itu, umi saya berangkat umroh. Nah itu umi saya berangkat umroh. Pokoknya waktu itu kenakalan itu nggak ada yang nggak dikerjain ya, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Sampai pada umi saya berangkat umroh itu kan sama tante saya ya. Tante saya itu cerita, ibu kamu itu berdoa seakan-akan anaknya cuma kamu. Ya Allah. Yang lain kayak bukan anaknya. Padahal Cuma kamu yang didoa. Kayak seakan-akan cuma kamu anaknya. Karena saya yang paling parah di antara bersaudara. 4 bersaudara yang paling parah itu saya. Paling bandel di antara keluarga itu saya. Ya seakan-akan itu anaknya itu cuma kamu. Nangis debat Ka'bah doain kamu aja. Allah. Nah itu. Jadi setahun setelah itu bang, setahun setelah itu nggak ada A, nggak ada B. Dalam keadaan anak sedang bermaksiat malah, ya kan? Tiba-tiba pengen sholat. Tiba-tiba nggak tahu A, nggak tahu B. Lantaran pengen sholat, saya pulang ke rumah sholat di rumah saya. Parahnya maksiat di kantor saya waktu itu ya, Masya Allah, narkoba segala gitu-gitulah pokoknya. Tiba-tiba pengen sholat, pengen
Nggak tahu, tiba-tiba pengen sholat, pengen berhenti semuanya. Ada kayak si Vano. Nggak tahu bang, anak jadi jadi dalam keadaan mana ya? Pokoknya saya Pada saat itu Sadar. pernah terpikir, kayaknya saya udah terlalu banyak nih. nggak Belum ada, pernah. bukan itu. Tiba-tiba aja begitu. Tiba-tiba pengen sholat. Setelah itu saya sholat, dan setelah itu saya nggak pernah berhenti sholat. Doa. Kalau bukan karena doa ibu saya nggak mungkin. Doa ibu. Wallah, kalau bukan karena ibu saya, kemudahan dari Allah ya, tapi dari ibu ya. Iyalah, doa ibu mustajab, Ya, Masya Allah. itu makanya sejak saat itu saya percaya sama doa bang. Selama ini saya nggak pernah percaya sama doa. Apalah, ngapain? Udah hidup enak, penghasilan ada, rasional, skill ada, ngapain? Iya kan? Sejak saat itu, bahaya. Korun benar-benar. Takutnya. Iya bang, sejak saat Dengan itu. skill yang ada. Sejak saat itu saya tuh nggak pernah kalau ada masalah saya nggak berdoa, dan nggak pernah nggak selesai kalau dengan berdoa. Nggak pernah nggak selesai. Wallah, selalu selesai itu masalah dengan cara yang itu yang terbaik dari Allah ya. Cara ini yang cara terbaik ya udah, saya anggap udah selesai masalahnya. Nah, jadi ya kalau bukan karena orang tua ya Masya Allah, ya qadarullah. Apa respon orang tua ketika Kaget. Dan anak kan begitu sholat kaget. Bukan cuma anak, semua keluarga kaget. Anak kan dulu gondrong bang. Gondrong ya kan. Macam-macam lah, nggak bagus lah pokoknya. Tiba-tiba pulang itu udah cingkrang. Iya udah cingkrang ya kan. 2000 Afan, itu Pulang ke rumah. berapa tahun jaraknya ketika antum udah mulai sholat, terus udah mulai hijrah, itu berapa tahun ketemu sama orang tua? Nggak lama. Iya. Jadi anak sholat itu betul-betul setelah sholat itu anak pulang bawa naik mobil ke Sulawesi dari Kalimantan. Nengok orang tua. Bawa mobil pulang lihat orang tua. Kaget. Ya ada juga nggak nerima ya. Ada juga kan orang ketika kita hijrah, ada kaget nggak nerima, apaan lu, aliran apa nih? Tapi alhamdulillah semua sekarang udah nerima pelan lah. Tapi kalau dulu ibu anak meninggal. Oh, setelah berapa tahun antum setelah hijrah? Berapa tahun ya? 4 tahun lah. 4 tahun ya. Berarti menikmati 4 tahun itu bersama. Alhamdulillah. Anak sudah sampai meninggalkan kerjaan kan. Artinya itulah doa ya. Anak bilang, Mak doain supaya tahun depan saya bisa kerja sebulan, pulang sebulan. Masya Allah. Saya bilang sama mama saya, oh iya doain. Alhamdulillah, sekitar 2 tahun sebelum meninggal, anak udah begitu tuh. Sebulan kerja, sebulan pulang. Sebulan 2 kerja, tahun sebelum ibu meninggal. Oh, Ya. tahun berapa ibu meninggal bang? Baru 2 tahun yang lalu saya meninggal. Oh, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Allahumma firlah. Alhamdulillah. Tapi itulah ya. Kalau ayah, Bang? Bapak saya udah lama. Udah lama ya? Iya, udah lama. Oh iya, Bapak udah lama. Cuma yang memang kelihatan pengaruh banget ke saya itu ibu kan. Ibu Ya, karena kan ceritanya panjang lah. Itu ceritanya panjang. Masya Allah. Kalau keluarga antum sekarang di mana? Maksudnya Sulawesi. Sulawesi. Abang ya? Abang-abang ya? Abang. Abang kakak ya? Kakak di Kendari. Kendari. Adik-adik udah banyak yang ikut anak. Oh. Anak tarik ke Boyolali. Di Boyolali. Ada yang kerja bareng antum nggak? Ya, beberapa anak tarik kerja sama anak. Adik kandung? Adik lain ibu. Oh, adik lain ibu. Adik lain ibu. Bapak kawin. Adik lain ibu, ya anak tarik lah biar Ya. sama Biar kita bisa aja. bareng ya. Masya Allah. Terus dengar-dengar kabar nih, bang, katanya pernah jatuh bang karena gambling. Gambling? Judi maksudnya? Iya. Bukan judi, karena jatuh itu karena apa ya? Ya karena maksiat. Karena maksiat, narkoba. Narkoba, minuman keras, kayak gitu-gitulah ya. Mudah-mudahan ini ya. Iya, iya. Jatuhnya lebih ke situ bang, karena Iya. itulah tadi, karena ketika kita punya uang dan kita nggak punya iman, rusak kita. Lepasnya itu gimana bang? Berarti Rusaknya kan pas anak hijrah itu bang. enggak, maksudnya prosesnya itu kan memang pasti teman itu lingkungan kan Iya. harus ditinggalkan. Betul. Makanya kan setelah setelah ana hijrah, ana sholat, ya kan, lingkungan narkoba kan masih ada di sekitar ana nih. Betul. Ya. Nah, Itu itu gimana? gimana tuh bang? Ana tinggalin. Makanya tadi ada balik papan. Reaksinya mereka apa? Oh iya, ana semua ana blokir semua. Oh gitu. Iya, ganti nomor. Langsung frontal. Total, ana frontal. Frontal, ana tinggalin semuanya. Gak ada yang tahu ana di mana. Ana jual semua harta. Sisa 50 juta itu ana berangkat umroh sama teman yang jualan, yang bantu jualin ruko segala macam ini. Pulang dari itu gak punya duit. Ana hijrah ke Lombok itu dalam kan gak punya duit. Itu udah berkeluarga itu? Udah, sama anak istri bawa. Anak 4 itu? Iya, 4 bawa. Insya Allah. Jadi jatuhnya lebih kepada, bukan cuma sekali jatuh itu bang, berkali-kali.
Dapat duit. Kan begitu aja siklus orang kalau nggak sholat kan Bang ya. Iya. Dapat duit, banyak maksiat jatuh. Habisnya cepat ya. Iya, Lagi dapat lama. duit, Iya. dapat duit, maksiat jatuh. Kan gitu kan? Iya, benar. Dapat duit. Nah inilah pada saat anak dapat duit, mulai mau ini diketok kepala anak di alhamdulillah doa ibu terkabul. Lalu anak tinggalin semuanya. Semua anak tinggalin. Semua anak tinggalin. Jadi terus anak pindah ke Lombok. Ya orang bilang gila sih Li waktu itu ya. Kok berani kamu jualin semua barang-barang begitu. Tapi ya kita udah dapat waktu itu dapat, Masya Allah ini enak banget ya hidup kayak gini ya, Masya Allah. Yang tadi rambut anak Bang, rambut anak dulu dikenal rambut itu si Ical itu karena berbanyak Ical ya. Si Ical itu ya si rambut panjang itu, ciri khas. Sejak saat itu anak gundul dan nggak pernah panjang lagi sampai sekarang. Banyak yang nggak mengenali Bang. Iya nggak pernah panjang lagi sampai sekarang. Nama dulu kalau di Facebook itu Ical Spy. Ical Spy itu mendunia dari tahun 2004 sampai hijrah itu. Nama Ical Spy itu nama anak di forum, di Kaskus gitu, namanya itu. Sejak gundul ganti nama Rizal Arsyadini, udah berhenti. Jadi orang nggak tahu yang mana. Oh ini Bang Ical nih gitu. Mas tahu lagi baru tahu. Gitu. Iya. Ya setelah anak udah ngaji, pindah ke Salatiga, pindah Boyolali, baru anak mulai bikin. Baru mulai start. Wah Masya Allah itu Allah beri kemudahan banyak sekali. Gimana Bang? Kemudahannya itu kayak gimana? Boleh ceritakan nggak? Ya kan anak dalam keadaan ke Boyolali nggak bawa duit Bang. Ada 25 juta. Habis hasil anak ngajar ke Malaysia. Oke. Pulang dari Malaysia bawa uang 25 juta. Jadi uang 25 juta itu jujur murni karena ngajar. Dari ngajar pulang ke Boyolali. Anak bilang anak udah nggak mau keliling. Anak pengen di Boyolali aja, nggak mau ngajar keliling kota. Karena dulu panggilan Bang, laki-laki panggilan. Panggil ke sini, dipanggil ke Aceh, dipanggil ngajar kan. Simatupang ya. Iya, apa itu? Siang malam tunggu Pak. Masya Allah. Akhirnya alhamdulillah waktu itu dengan 25 juta itu ada bangunan ruko, bangunan sih rumah tingkat gitu yang anak jadikan kantor pertama itu harganya 25 juta sewanya. Anak sampaikan uang anak cuma 25 juta. Boleh nggak saya bayar 15 juta dulu? Kan 10 juta kan saya perlu putar nih. Iya. Ya kan perlu putar untuk modal kantor. Iya. Lalu anak butuh peralatan tool set buat training, dipinjemin teman, diutangin ini. Ya. Jadi lengkap alat anak, kalau dihitung mungkin sekitar 250 juta lengkap tool set sana. Anak ngiklan sejak saat itu 3 tahun kelas itu nggak pernah sepi. Masya Allah. 2017, 18, 19 sampai COVID datang. Kelasnya tuh datang berarti Orang datang. Orang datang ke Boyolali. Iya. Ya kan? Nggak pernah sepi, nggak pernah kosong. Penuh. Alhamdulillah 2 tahun 3 tahun utang anak yang tadi 200 juta tuh lunas. Selesai. Masya Allah. Alhamdulillah lunas. Iya kan? Wih, Masya Allah. Tapi ya Alhamdulillah. Setelah itu COVID. Gimana nih? Nggak bisa datang lagi tuh orang. Nggak datang. Ya, Tapi Bang, tadi yang ketika membayar kontraknya minta 15 dulu, kemudian 10-nya mau diputar, itu kan yang bisa saya ambil pelajaran nih Bang, itu kan ada keberanian tuh Bang di situ Bang. Iya. Keberanian, bakat keberanian sebagai seorang entrepreneur, modal kan itu ya. Iya. Itu Iya. dari mana itu Bang? Kok bisa kepikiran, ini kan bayarnya 25, saya bayar 15. Saya cuma punya 10 nih, modalin. Emang kebayar nggak nih yang tahun depan gitu? Itu dari siapa yang mengajar? Nggak ada, Bang. Bismillah aja itu. Bismillah, kita minta kemudahan sama Allah aja ya. Bismillah. Karena kan kemarin masalah gue berat Dari banget. sosok ibu atau sosok... Enggak. Tapi lebih ke jiwa entrepreneurship-nya kalau Iya, pertama. Iya. Karena kalau ya namanya pedagang yang berani ambil resiko Iya, biasanya betul. gitu. Bismillah aja, Bang. Tapi kalau yang mulainya dari karyawan itu biasanya agak takut mungkin karena kita perantau ya, Bang. Dan perantau juga mungkin kita ya. dari kecil perantau. Oh iya. Ya, dari kecil anak tinggal sama om anak di Bekasi itu ya karena ibu dan bapak cerai ya. Cerai, kita orang Bugis itu begitu. Kalau ada yang keluarga yang berhasil, kita dititip ke keluarga yang berhasil. Gitu. Anak dititip ke keluarga anak yang gak berhasil di Bekasi. Tugas anak, jaga anak, nyuci, ngepel, gitu-gitulah. Oh, Jadi Bugis gitu ya, Bang? iya. Jadi kita agak keras hidupnya di situ. Waktu kecilnya. Jadi itu yang membuat kita lebih alhamdulillah ya, Bang. Struggle ya. Lebih terbiasa struggle. Itulah ya firman Allah ya. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu nggak baik buat kamu. Iya. Kamu nggak suka ternyata itu baik buat kamu. Baik ya. Kita baru tahunya setelah gede ya, Bang. Masya Allah. Sama abang mungkin kan meninggalkan dunia ini ternyata dapat Masya Allah ini lebih baik dari Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah. Tadi menyinggung tentang
ayah nih, sosok ayah nih Bang Rizal. Iya, Bang. Apa yang Bang Rizal ingat dari Syahrias? Kau tahu, Masya Allah. Coba ceritakan Bang. Syahrias. Apa itu Syahrias? Syahrias itu singkatan, kau tahu antum? Itu nggak ada yang tahu loh. Aduh, sampai hina. Masya Allah bener loh. Ini orang kecilanan yang tahu nih. Syahrias itu Bapak Ana itu punya angkot. Namanya Syahrias. Syahril, Rizal, Yasir. Yasir. Ana 3 bersaudara. Iya kan? Ini 3 bersaudara punya angkot. Nah, Ana biasa jadi kernetnya tuh. Oh gitu. Iya. Ya Allah. Jadi Antum tahu dari mana, Bang? nanti kita Ini spill di belum belakang. pernah ada yang tahu nih, Masya Allah beneran. Ini surprise banget. Di mana itu angkotnya Bang? Kendari. Oh di Kendari. Kendari, anak orang Kendari Berarti kan. Tahun berapa itu? Itu anak SD, Bang. Oh SD ya. Waktu anak SD itu bapak hidupnya, bapak alhamdulillah ya gitulah ya, punya keluarga yang cukup, punya keluarga yang agak besar lah ya, besar dengan orang besar lah. Beliau karena sama-sama kecil jadi ikut terangkat, dikasih proyek gitu. Syahrias. Yes. Syahrias ya, Masya Allah ya. Itu belum, anak puluhan tahun kan dengar itu Bang, baru ini. Itu berarti kan pelajaran entrepreneur dari ayah kan? Dari Dari bapak, ya bapak memang, bapak ada bibitnya dari situ. dari keluarga bapak iya. Iya. Maksudnya Bapak punya angkot gitu? Iya. Oh iya, juragan angkot maksudnya? Aduh. Iya, Bang. Hah? Dari kakek kita pedagang. Tenang Bang, ini baru pertama. Kakek kita pedagang Bang, cuma kan nanti nggak mau bawa keluarga ini. Tapi kita sedang mencari bibit beraninya itu dari mana? Itu loh. Masya Ya kan Allah. ternyata kan dari ayah. Dari bapak Ana, dari kakek. Dari Kakek Ana namanya Dini. Itu Oh, makanya. Dini. Ada Dini itu kakek Ana, Arsyad itu bapak Ana. Ana sendiri namanya cuma Rizal. Oh, Ya, antum Rizal, tambahin. Arsyad, Dini. Mm-mm. Tupuk di atasnya lagi. Bugis tuh. Oh, biar nasabnya tahu semua terus ya? Nasab itu tahu. Sebenarnya ya keluarga besar sih itu Bang sebenarnya. Cuma dari Haji Dini ada keluarga yang besar lah. Dari kakek Ana nih pedagang. Kalau di sini kayak zaman dulu mikrolet gitu ya. Betul. Syahrias. PT-PT, orang Kendari bilang PT-PT. PT-PT. Oh. Kalau di Aceh labi-labi. Lebih-lebih ya. Kalau di Makassar juga PT-PT. PT-PT ya? Angkot. Jadi kalau bayar setengah-setengah ya? Angkot, iya. Masya Allah ya, Masya Allah. Hebat, Oh baru hebat. dengar lagi tuh Bang? Baru dengar hebat, hebat. Syahrias hebat. itu. Iya Mas. Dari Ada mana? masih ada fotonya Bang? Hah? Antum punya fotonya? Enggak, justru nanya ini. Nggak ada. Dulu nggak ada kamera kan? Iya, siapa tahu masih ada. Nggak ada. Tahun berapa Nggak tuh? ada. Kecil Bang, anak SD kelas 1, kelas 2, kelas 1. Mungkin tahun 90-an ya, Bang. 80-an Bang. 80-an. 87, 88 itu. Ya. Ya artinya bibit entrepreneurnya alhamdulillah sudah terdidik dari situ. Dari kakek Bang. sebenarnya. Dari Kakek, bapak. Keluarga pedagang memang kalau kakek. Kakek pedagang, bapak apa ya? Sepupunya orang kaya, dia jadi ikut kecipratan. Oh, Masya Allah. Gitu, sepertinya gitu. Gitu, Tapi Bang. kita kalau ngomong lagi soal usaha antum, Gitu, Bang. apa tadi Borneo Schematic? Borneo Flasher. Kalau Anda punya sekolah LPK ya, Lembaga Pendidikan Keterampilan untuk training lah. Borneo Flasher. Borneo Flasher. Kalau skematik itu apa, Bang? Itu produk turunan dari Borneo Flasher, namanya Borneo Schematic. Itu Apa tuh? Itu aplikasi. Oh, aplikasi. Aplikasi untuk membantu panduan servis. Jadi kita membedah tubuh mesin. Jadi anggaplah manusia Bang ya. Manusia ini punya penyakit kan umumnya cuma demam, paru-paru, sama handphone lah. Handphone itu punya penyakit paling mati total. Iya kan? Tutup. Mic, speaker, kamera, LCD, touchscreen. Masalahnya cuma itu aja. Dan kita membedah handphone. Jadi setiap ada handphone keluar kita beli. Kalau tempat lain dia memperbaiki handphone, kalau di tempat saya Disassembling. pretel disassemblin. Malah kita bongkar, kita buatkan datanya, data handphone ini. Jadi tumbal itu ya. Ditumbal. Kita buatkan data yang baik seperti apa, lalu kita pretelin, lalu kita pecah berdasarkan kebutuhan teknisi. Aplikasi ini berbayar, Bang. Berbayar, subscribe. Ada 3 bulanan, 6 bulanan, 1 tahunan. Karena itu kan tadi yang Abang cerita itu setiap kali ada perusahaan handphone ngeluarin itu harus langsung dibeli. Tidak harus sih, Iya, maksudnya tergantung artinya yang kebutuhan. populer. Yang populer dibeli, kemudian dibongkar. Betul. Apa yang pelajaran paling diinget, Bang? Waktu ada ayah dengan angkotnya itu mungkin pernah jadi driver atau jadi Ana jadi ini ya Bang.
Kalau mobil habis jalan pulang, Ana bagian nyuci biasanya. Oh, berarti dilibatkan. Terus Ana pernah jadi kernet. Oh, pernah jadi kernet Jadi juga. tante Ana yang istri adiknya bapak Ana yang nyetir. Kita ngumpet-ngumpet dari bapak Ana tuh. Oh gitu. Bapak Ana, tante Ana nyetir, Ana jadi kernetnya. Ya berdua gitu tandem. Tantenya masih hidup sampai sekarang. Nah itu pelajaran penting juga itu. Bentar Indra. Fadl. Karena ada kenangan apa Bang dengan kue bahagia? Kue bahagia? Boleh ceritakan Bang? Masya Allah, kenangan jadi dengan kue bahagia itu apa? Sepupu Ana, kue bahagia itu kue khas Sulawesi ya Bang ya. Jadi Apa itu kue bahagia? kita kan kue bahagia itu kue dibuat sama ibunya si Arizal itu, teman sepupu Ana. Jadi setiap dia buat, kita tungguin. Setiap diambil kue itu menyisakan kerak. Oh, yang hitam itu, yang gosong Yang kerak itu. Kita hanya boleh makan itunya aja. Karena Kan ini jualan Bang. Jualannya ibunya Bang Ical ini, Bang Rizal sepupu Ana ini. Setiap diambil ini, Ana berebut tuh. Ana, si Arham Rashid sepupu Ana itu dia jual. Arham Rashid, adanya si Rizal itu sama si Rizal Rashid itu. Kita bisa berebut nih. Oh, berebut. Ambil. Nah, ini kita ambil, kita makan. Ngambilin keraknya? Ngambil keraknya, ini kita karena nggak makan. mungkin dijual kok keraknya. Nggak mungkin jual, yang hangus-hangusnya. Nah itu kue bahagia itu, kenangan kue bahagia, Masya Allah. SD itu Bang. Ini dalam ini. Ya kan kita Itu flashback SD dulu ya, SD, sebelum SD. Karena tinggalnya sama nenek waktu itu kan. Sama bapak juga di situ, makan bapak kerja. Jadi anak banyak tinggal sama nenek. Ke rumah tetangga si Rizal ini. Setiap dia habis bikin kue, kita datang, kita tungguin aja. Habis bikin kita makan, tungguin lagi. Kan nggak boleh makan yang yang buat yang jualan. jadi nggak boleh dimakan. Yang ini boleh. Rasanya enak. Kalau masih panas-panas enak Bang. Walaupun gosongnya. Iya enak. Walaupun kerak. Iya enak. Masih kecil Masya Ada Allah. beberapa kue yang enak gosongnya ya. Iya. Ya setiap ketemu sepupu-sepupu itu yang dibahas itu. Jadi kenangan Ya. luar Udah biasa. ketahuan siapa? Belum. Nanti kita. Iya kayaknya. Dia, Bang Rizal udah menduga-duga nih. Iya. Karena nggak lari dari teman sepupu-sepupu saya ini. Iya. Mbak Rizal, mungkin kita juga mau tahu nih ya Mbak Rizal ya, bagaimana mungkin dari sisi usahanya Bang Rizal juga gitu. Tapi di poinnya ketika Bang Rizal bangkit gitu. Kan ketika kita jatuh, bangkit itu bukan hal yang mudah sebenarnya. Iya. Pasti ada effort, perjuangan di situ ya. Cuman ya tadi Bang Rizal mungkin udah kasih tahu kita juga bahwa ketika berhijrah itu semua jadi mudah. Iya betul. Doa nggak mungkin nggak ada yang selesai ketika kita berdoa gitu. Semua alhamdulillah semua bisa selesai atas izin Allah. Tapi pasti ada ikhtiar duniawi ini kan pasti ada nih Bang. Betul. Apa perjuangan Abang yang menurut Abang tuh cukup berat pada saat itu? Wah ini harus lakukan walaupun memang selesai juga gitu loh Bang. Ada nggak Bang? Enggak sih Bang, alhamdulillah nggak ada, alhamdulillah. Kalau saya bilang mungkin sangat pernah terlilit hutang, kemudian itu bagian nggak pernah. Sejak hijrah itu Habis semua utang ya? Udah kan saya jual harta semua. Jual harta itu untuk lunas utang. Jadi yang sekian M ini lunas, sisa 50 juta itu yang saya berangkat umroh tadi. Pulang udah nggak punya duit. Tapi setelah itu saya ikhtiar Bang. Setelah itu saya kembali. Yang tadinya saya punya banyak franchise ya, saya kembali ke awal. Kembali ke ngajar lagi. Yang tadinya saya udah nggak ngajar. Ada skill. Ada saya skill ngajar. Memang saya bisa ngajarin orang buat nyerpis. Oh jadi memang jadi kita tahu juga nih Bang. Maksudnya artinya pentingnya skill ya. Artinya kompetensi kita, skill yang kita miliki itu memang harus ada di diri kita gitu. Betul. Ya. Artinya ketika mungkin Ustadz juga sering menyampaikan ya bahwa mau kita bagaimanapun juga ya, tentunya setelah taufik dari Allah. Iya betul. Kalau kita punya skill, ya itu insya Allah bisa jalan aja apa yang kita mau kita lakuin. Memang harus di jalurnya kita ya. Ketika memang misal Indra memang di jalurnya PH, ya kalau punya skill ya jalan aja. Situ aja terus, jangan belok-belok. Iya benar. Ya alhamdulillah waktu itu Ana mulai kembali ngajar Bang. Kembali ngajar. Kembali ngajar lagi. Yang tadinya Ana udah berhenti ngajar, Ana kembali alhamdulillah sih track recordnya bagus ya Bang. Track recordnya bagus, orang percaya sama Ana dari dulu. Artinya Ana jatuh-jatuhnya bukan karena jatuh nipu orang.
Itu Ya, bukan karena jatuh nipu orang. Itu ya, Indra, ya? Ya, bukan nggak pernah jatuh karena nipu orang, nggak pernah. Selalu alhamdulillah kalau amanah kita selalu jaga. Walaupun bandel-bandel. Walaupun bandel tapi amanah. Bandel syar'i. Istilahnya kalau rusak diri sendiri gitu Ya, bukan karena nipu orang. Ya, Bukan karena nipu orang. Jadi alhamdulillah waktu kita buka kelas, karena kita juga pernah buka service center banyak, orang percaya bahwa ini cuma karena bangkrut doang, dia kembali, orang percaya bahwa kita bisa bikin dia pinter. Karena kembali ngajar tuh Bang, kembali keliling, sampai ke Malaysia, ngajar ke beberapa kota banyak lah, kita ngajar kembali, dan sambil pelan-pelan kita kumpulin. Abang lebih menikmati ngajar atau buka usaha, Bang? Maksudnya Mengajar itu bahagiaan ya Bang ya? Kebahagiaan, Ada kebahagiaan berbagi sendiri. ilmu ya? Iya, karena kan kita bikin orang bisa, dan kita juga belajar, oh ternyata ngajar itu ternyata bisa jadi pahala jariah ya. Masya Allah. Oh ilmu ya, yang bermanfaat. Ya, bermanfaat. Cuman kan anak ngajar sampai ngajar, setelah itu anak memutuskan, ya udahlah anak nggak keliling-keliling dulu. Itu tadi, anak bikin di Boyolali. Iya. Jadi yang tadinya anak pergi kemana-mana, sekarang orang yang harus datang ke Boyolali. Ke tempat anak belajar itu. Dan teman-teman anak yang tadinya anak bubaran di Balikpapan yang jual ruko segala macam, kan anak punya tim itu. Bubar kan? Rekrut lagi? Anak nggak rekrut, mereka datang dengan sendirinya. Bang, saya mau gabung. Itulah yang sampai sekarang. Alhamdulillah yang tim saya sekarang mulai sudah 15 tahun. Ada yang mulai dari lulus SMA sampai sekarang udah nikah di tempat kita. Ini kalau ngomong keliling-keliling menarik nih ya. Ana pernah lihat video antum, Bang. Di India antum terkenal banget. Masyaallah. Kita lihat video dong. Ini Far, tolong Far. Oh, ini benar-benar kayak semacam public figure di sana jadi. Masyaallah. Di video. Kayak bintang Hollywood nih. Pakai red carpet juga deh Bang. Masyaallah. Ini dikasih bunga. Iya, kita kalau sana bosan pegang bunga Bang. Bisa sampai penuh bunga kita pegang kayak gini, masyaallah. Tuh. Ya ini acara ini nih 1.300 orang nih. 1.300? 1.300. Teknisi Ini Semua teknisi. mereka minta. Mereka request. Oh, mereka request Ke distributor kita ya. Ke distributor kita di India. Mereka tahu dari mana Bang? Reputasi Abang ini sampai Dari produk. Produk kan udah nyebar di sana. artinya kan mereka di negara lain nggak ada yang seperti Abang gitu sampai mengundang Abang itu ada. Berarti kan ada Nggak ada produk yang seperti ini. Oh. Karena kalau misalnya kita tahu India kan India terkenal dengan IT-nya ya. Betul. Indra, ya. Betul. Teknologi di sana. IT benar mereka oke, tapi kalau kerja keras, insya Allah kita lebih kerja keras. Karena produk ini bukan produk IT. IT kan cuma interface. Oke. Tapi isinya kan kita kerja setiap hari untuk upload. Oke. Jadi kerja keras dan komitmennya itu. Kalau India terkenal kurang komitmen. Jatuhnya kalau misalnya Apple terkenal dengan Steve Jobs, ya maksudnya kalau ketika Steve Jobs datang orang pada nunggu. Nah kalau misal Bang Rizal kayak gini Masya mungkin. Allah. Di dunia tenisi aja Bang. Tenisi aja. Ini apa Bang? Lagi ngapain nih? Seminar. Enggak, maksudnya Abang kayak orang ngajak foto. Ini barang kita masih ngajar, mereka udah mau berhenti, mau foto gitu loh. Oh gitu. Iya. Berhenti, mereka udah nungguin aja. Ya Allah. Masya Allah. Terus juga ini ada video yang lain nggak Bang? Yang mana? Yang di India cuman ini ya? Ada Bang. Ini juga nih. Ini coba ini apa nih? Ini yang belum lama ini Bang. Bengaluru. Bangalore. Bangalore itu apa Bang? Kota. Nama kota, justru itu pusat IT di India namanya Bangalore. Pusat IT-nya malah ngundang yang lebih maju, kota paling maju yang pernah saya lihat di India Bangalore. Oh, daripada New Delhi. Iya, dan New Delhi kotor. Ini keren. Oh, gitu. Kayak kita lagi di Bali, keren lah. Oh, gitu ya. Ini kalau ini antum cuma diundang atau memang Diundang, seminar. Masih seminar. Ini seminar. Jadi kalau anak sekali diundang begitu bisa seminggu. Seminggu kemarin berapa kota? 8 kota. Berapa kota kita? Saya berdua sama dia. Yang bikin video beliau. Kita sekali diundang bisa seminggu 6 kota. Pindah-pindah tuh Bang, naik pesawat. Subuh-subuh udah berangkat naik pesawat lagi. Karena jaraknya ya jauh-jauh di sana. Karena pengguna kita menyebar di seluruh India. Pengguna produk kita berwarna skematik nomor 1 itu India. Nomor 2 Indonesia. Itu Bang yang tadi saya tanyakan itu. Artinya mereka bisa mengundang Bang Rizal ke sana itu kan berarti ada sesuatu yang mereka nggak punya gitu loh. Ya, karena produk ini yang kita bikin ini adalah produk yang memudahkan mereka bekerja. Yang tadinya mereka perlu kerja handphone, perlu pusing, perlu punya data, perlu bikin data, perlu baca skema ini, perlu sekolah ini segala macam ini udah nggak perlu. Sekarang antum cuma perlu ngukur dan tahu angkat IC, udah. Sisanya di aplikasi kita.
Jadi dia nyontek aja, udah dapat. Nyontek aja udah dapat. Dan merasa sangat terbantu. Iya loh. Kalau 20 Sangat terbantu. menit bisa Sangat terbantu. selesai. Orang India sampai teriak sih bang, sebenarnya. Sampai apa? Sampai teriak. Yang senior-seniornya. Kita jangan mau dibodohin. Oh. Ya kan, ini produk. Sama anak. Oh gitu. Ini produk cuma membuat kalian tidak pintar. Cuma membuat kalian cepat cari duit. Oh, Ada. dialihkannya ke Iya. situ. Kalian harus beli. India itu nomor 1 teknologi. Ada viral itu. Ada. kayak gitu ya? Nomor 1 teknologi itu India. Kita jangan berkiblat ke mereka. Berkiblatlah ke India. Iya kan? Cuman orang India sendiri menjawab. Menjawab, kita butuh duit cepat. Iya. Oh. Bukan butuh ilmu. Saya butuh ilmu, tapi ini konsumen saya nungguin, saya butuh cepat. Iya, Akhirnya dibilang sama mereka sendiri, kalau begitu tolonglah India bikin juga seperti ini. Oh. Nah itu yang mereka nggak bisa. Kenapa? Karena kita udah duluan 4 tahun. Oh. Abang baru mau mulai bikin data satu persatu. Data saya udah 1.200 handphone. Abang mau ngejar saya. Susah tuh. 1, 2. Iya. Abang dengan modal mau bikin 1.200 handphone modalnya berapa? Sementara saya kan udah berjalan aja dia. Nah, itu yang mereka nggak bisa ngejar. Iya. Itu yang nggak bisa ngejar. Karena kita sudah start duluan. Dan akhirnya alhamdulillah sih sekarang kita banyak. Nih bulan depan kita juga ke India. Bulan 9 ada undangan ke India. Nanti bulan Oktober kita serang Amerika Latin. Serang Amerika. Ekspansi. Ya maksudnya enggak, kita ada undangan bang. Oh, ada Kita diundang di Amerika Latin. Oleh asosiasi. Mana Amerika Latin mana? Peru, Brazil, Meksiko, Ekuador. Brazil juga. Brazil nomor 3. Iya. Nomor 3 pengguna terbesar Indonesia itu Brazil. Pengguna aplikasi saya itu Brazil nomor 3. Ih. Dan memang di luar sana namanya nggak berubah ya. Enggak, Borneo skematik. Borneo. Skematik. Iya. Salam bang ya buat Borneo. Ronaldinho ya. Kalau orang sono bilang bilangnya bukan Borneo, Boreno. Boreno. Karena Malah ya orang sana. Boreno. Boreno disebutnya. Boreno. Kalau di sini kan Boreno kan pembalap kan? Ya, Borneo. Boreno. Boreno. Iya. Masya Allah. Benar. Ya Allah. Jadi Bang, ini iya. pernah dari tim juga nih. Sekarang murid udah berapa bang? Dari awal sampai sekarang sudah sekitar 3.000-an. 3.000 ya, Masya Allah ya. 3.000 teknis. Banyak yang masih berhubungan sama abang gitu? Banyak. Masih banyak sampai sekarang. Alumni saya khususnya misalnya di Malaysia sudah pada jadi trainer. Masya Allah. Jadi tadinya saya sering ngajar di sana, saya udah nggak mau masuk sana. Ada nggak bang Siswa-siswa. jadi murid itu misalkan abang wajibkan, tapi nanti kalau ada apa-apa bawa nama saya ya? Oh enggak, Borneo gitu. enggak bang. Enggak. Artinya nggak terikat secara Kontrak. bisnis, tapi ada terikat secara apa ya? Enggak ada. Iya. Enggak ada. Saya nggak pernah ada seperti itu. Tapi alhamdulillah karena nama kita baik ya. Kayak sekarang ini lagi viral. Ini guru saya nih gitu. Guru saya tuh. Oh. Guru saya. Jadi mereka bahagia sendiri, Bang. By Alhamdulillah. nature ya. By nature, aja alami. gitu ya. Alami. Alhamdulillah. Oke. Murid yang paling abang pernah ketemu yang wah ini luar biasa dia belajarnya oke, terus dia mencuat gitu, ada nggak bang? Maksudnya abang ngelihat ini sosok yang bisa jadi trainer yang baik gitu loh, ada gitu? Oh, kalau di Indonesia yang barusan yang agak kelihatan mencolok itu adalah siswa saya yang paling tua. Iya, itu umurnya 63 tahun. Oh, 63 tahun? 3 tahun. 3 bulanan di tempat saya. Serius banget dia belajar. Sekarang lagi magang nih. Oh lagi magang. Kita kasih di tempat magang. Karena kita kan training itu sampai mahir. Oh, jadi Masya bayar Allah. sekali tapi sampai mahir. Kalau nggak bisa jangan pulang. Jadi mulainya umur 63. Iya. Baru mulai. Apa motivasinya? Bang pernah tanya? Gak tahu. 63 itu kan berarti Mungkin karena dia cari kegiatan kali bang. Karena mungkin Allah takdirkan beliau nggak punya anak. Jadi mereka cari kegiatan. Tapi telaten orangnya Masya Allah. Dan kita dengar-dengar juga abang muridnya ada yang dari Rusia. Ada dari Rusia, India, Inggris, Mozambik. Yang paling jauh Mozambik. Afrika, Mozambik, Afrika. Datang ke Indonesia belajar. Datang dari Afrika ke Indonesia, betul. ke Boyolali. Waktu itu saya masih training keliling bang. Oh masih Waktu training itu keliling. dia datangnya ke Palu. Saya ngajar di Palu, dia datang ke Palu. Kalau yang Rusia itu dia datang ke Boyolali. Rusia. Oke. Tapi sebenarnya orang Rusia itu orang Rusia tapi dia pindah ke Bali sama bapaknya. Lalu dia datang belajar karena COVID dia datang belajar di Boyolali. Oke. Nah ini perkembangan dari Borneo Skematik ini juga Masya Allah ya kalau kita lihat tadi video-videonya juga. Ya, Dan tadi baru sempat ngobrol juga Andra. Katanya abang di Boyolali ada pesantren atau kayak atau gimana sih bang? Enggak bang, itu kan
Ini kan menyangkut video viral tadi ya. Makanya kita bikin konsep pelatihan itu bukan cuma melatih skillnya, tapi kita ajak mereka buat sholat. Kadang-kadang orang yang mereka itu nggak sholat bukan karena nggak mau, karena nggak ada yang ngajak. Kita ajak mereka sholat, pelan-pelan kita tarik ikut kajian. Kajiannya yang umum bang, maksudnya kajian itu menyangkut sholat, menyangkut muamalah, menyangkut berbakti sama orang tua, yang seperti itu. Jadi sampai dikira ini pondok. Jadi banyak ilmu agama. Nah, jadi banyak orang tua bang bawa anaknya ke tempat saya. Pesannya satu, yang penting anak saya pulang sholat. Oh, malah itu ya? Perihal ternyata dia bisa servis, alhamdulillah bonus. Jadi kalau ada anak-anak bandel, narkoba atau apa segala macam, dikirim ke tempat saya itu. Oh gitu. Iya. Banyak kayak Udah gitu. kayak tempat rehabilitasi dong. Iya. Begitu bang, ada kemarin juga dibawa orang tua dari Banjarmasin ada. Anak saya bandel bang, udah saya nyerah lah. Sini. Itu ketemu anak bandel di satu tempat gimana tuh? Enggak, kita bikin peraturan, kita peraturan. pendekatan apa. Kan saya anak kan di kebun bang. Kalau abang lihat kantor saya itu seperti di kebun kan. Oh, ada bang videonya? Di IG Borneo Flasher Indonesia. Coba lihat IG Borneo Flashernya. Oh, jadi kayak di kebun gitu? Dengan hutan Konsep kayak gitu. outdoor Kiri gitu nggak ya. ada, kanan nggak ada, belakang nggak ada, cuma kita doang. Di tengah-tengah. Nah, jadi kita kunci pakai pagar di belakang tempat kajian. Jadi mereka nggak kemana-mana tuh, mau kemana nggak ada, situ aja. Borneo Flasher ini itu paling atas. Nah itu paling kanan, paling sudut. Itu kantor kita tuh. Enggak. Ini kan di kebun nih. Oh. Sebelahnya pondok itu. Oh, itu pondok. Sebelah sana pondok. Nah, ini kayak di kebun. Kalau gedung ini apa, Bang? Kantor Borneo. Oh, kantor Borneo. Nah, ini LPK-nya di sini. Tempat pelatihannya di sini. Nanti tempat teman-teman kerja bikin aplikasi di sini. Bang Rizal di sini nih. Tiap hari di sini, Bang. Ini tim yang kerja Borneo skematik nih. Oh, Jadi Masya tiap hari bedah handphone. Tuh, tiap hari kan itu gambar mesin semua tuh dibelah sama dia. Oh, iya. Nah, tiap hari kerjanya cuma pretelin handphone. Dan ini orang lokal semua. Masya Allah. Lokal Boyolali semua. Masya Allah. Wah, classified Anak-anak nih, SMK Bang, ya. banyak berarti, Bang? Ini tamatan SMK. Classified nih Bang ya. Rahasia berarti ini rahasia perusahaan ya. Oh, nggak apa-apa. Saya selalu buka. gitu? Iya, karena untuk menjiplak ini perlu kerja keras. Dengan database 1000 itu. Silakan kalau mau lihat nggak apa-apa. Oh gitu. Nah, saya terbuka kok. Ini sering saya Iyalah, live. nggak mungkin kalau nggak. Sering saya live kan Bang. Karena nggak mudah untuk mengumpulkan orang 45 orang ngerjain beginian semua itu nggak mudah. Dibongkar satu persatu. Satu persatu. HP. Itu tuh dia ngukur tuh. Itu mesin tuh. Pretelan. Bang, berapa lama, Bang? Orang kalau misal mondok, kok bilang mondok? Iya, Nggak apa-apa mondok. Kita bilang mondok, Mondok lah tapi ya. dia akhirnya bisa jadi ahli untuk menjadi. Kalau untuk menjadi ahli itu butuh waktu panjang, jam terbang dan lain-lain. Tapi dia pulang bisa nyerpis paling cepat 2 bulan. 2 bulan. Ya. Cepet ya, intensif. ini. Bulan ketiga. Tiap hari ya intensif. Iya, kita kemarin juga ada program dengan HSI ya Bang ya. Oh, HSI. Ablaroy ya. Itu ngirim 14 orang ke Borneo untuk training. Bang, berarti santri-santri bisa, Bang? Boleh banget. Boleh juga tuh. Boleh Bang. Dan kita gratis loh untuk hafalan 2 juz 2930 gratis. Oh, 2 jus? 2 juz saja. Wah, alhamdulillah bisa santri-santri. Boleh, Fadal. Jadi kemarin HSI kirim Zaid. HSI kirim 14 orang. Oh, Masya Setelah Allah. program wakafnya HSI. Setelah keluar semua langsung kerja. Masya Allah. Alhamdulillah. Oh, berarti kalau misalnya memang dia bahasanya dalam arti lulus, bisa kerja di tempat abang juga Kita langsung? bantu. Oh, dibantu kita gitu kan ya? punya channel seluruh Indonesia. Oh iya. Dan Redaksikan lah ya. orang mengenal bahwa di Borneo ini tempat training yang kalau alumni itu amanah. Diajarin amanah, diajarin sholat. Orang kan tertarik, Bang. Iya. Mau dong. Menarik Dan ya. pasti yang kalau udah kualitasnya amanah, jujur itu pasti yang tertarik Insya bukan Allah. hanya muslim aja. Iya, semua. Semua. Toko HP tertarik. yang Toko muslim orang juga Cina ada, juga banyak yang minta. Oh, banyak belajar juga, Bang? Banyak. Sekarang ada orang beberapa non-muslim. Banyak. Oh, banyak? Banyak non-muslim banyak. Masya Ikut belajar di situ. Ikut belajar. Berarti belajar agama juga, Bang? Oh enggak. Kita harus jaga di situ jangan. Iya. Iya. Kalau sampai login ya walau alam. Tapi kita nggak pernah Iya, nggak pengaruhi, pernah- nggak nggak pernah. pernah ini ya. Dan kalau dia lihat dari adab kita, dari pola hidup kita, silakan aja. Tapi ada yang pernah masuk Islam nggak, Bang? Belum pernah. Kalau yang masuk sholat pernah. Masuk sholat, Mas. Dia ikut sholat, ikut kajian, pernah. Masya Oh Allah. iya, sama lah kalau Masih ada orangnya. Iya. Tapi ya kita sampaikan aja. Silakan. tidak boleh memaksakan agama ya, Bang? Silahkan kamu mau sholat, kamu belajar, tapi tidak dalam rangka mengolok-ngolok. Dan kami juga tidak dalam maksa-maksa menyuruh kamu. Silakan aja. Betul. Gitu. Tapi tidak mengolok, kalau mengolok-ngolok saya suruh keluar. Oh iya. Kan masjid saya kalau mengolok-ngolok Iya. nggak boleh. Iya. Gitu. Ada tanyain Ustadz juga, kita Ustadz, ya siapa tahu jadi wasilah. Tapi Bang, by the way, Siap. Bang Rizal nih
mau berangkat ke bandara loh. Siap. Bentar lagi. Nah, mungkin Insya Allah. Bang Rizal, di akhir pertanyaan kita, pertama apa yang Abang ingin sampaikan ke para teknisi di seluruh Indonesia dulu deh? Siap. Bahwa teman-teman sekalian, insya Allah profesi ini profesi yang baik. Kalau kita menjalankannya dengan baik, insya Allah ini bisa jadi berkah. Amin. Bisa menjadi sumber penghasilan yang baik. Dan insya Allah dari sini kita bisa banyak hal baik lah yang bisa kita lakukan. Mengumrohkan orang tua, berbakti sama orang tua, untuk anak-anak kita, istri kita, ya kan? Maka kita nggak bisa sekedar seperti dulu. Saatnya berubah, saatnya kita bermartabat, saatnya kita punya ilmunya harus punya, terus saatnya kita ya sholat lah ya. Sholat. Ya sudah harus kita sholat. Bagi yang belum sholat, ayo kita perbaiki ini semua. Karena insya Allah ini profesi masih menjanjikan. Iyalah. Handphone masih jutaan, ratusan juta di Indonesia. Yang mau rusak masih banyak. yang benerin insya Allah masih banyak, ya kan? Tinggal kita mau cari yang berkah apa enggak. Itu aja. Insya Allah saatnya berubah, saatnya kita menjadi lebih baik. Insya Allah. Amin, amin. Banyak belajar ya kita, Andra ya. Bang Rizal, bagaimana kita. Belajar itu ini. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga apa yang Bang Rizal sampaikan memberikan manfaat yang luar biasa buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.